Well, hi guys. Saya di sini mau menjelaskan cara memilih stabilizer buat kalian semua ya. Jadi pertama kalian harus tahu ada dua tipe pemasangan stabilizer. Pertama, kalian memasang kayak begini. Jadi ini tidak terhubung dengan instalasi rumah, dan yang satu lagi terhubung dengan instalasi rumah. Oke, jadi kalau buat memilih stabilizer itu kalian harus sesuaikan dengan VA kalian. VA ya, bukan watt, itu berbeda. Akan saya jelaskan nanti. Jadi VA itu volt dikali ampere. Jadi misalkan rumah kalian, kalau untuk instalasi kalian misalkan 900 VA, ya sudah beli stabilizer yang sesuai dengan VA-nya 900 begitu. Oke, anyway, saya punya stabilizer di sini 1000N Samoto. Ya. Jadi yang harus kalian tahu, kebanyakan rating dari stabilizer itu gitu, ngomong 1000 VA gitu. Tapi kebanyakan karena itu tuh mereka itu saat sedang load 1000 VA tuh mereka sedang maksimal, sedang mentok seperti itu. Jadi panas kalau kelamaan dipakai. Mungkin 1000 VA nya mungkin bisa setengah jam, sejam gitu. Udah gitu mereka bakal panas, selalu dadah warranty kalian, dadah garansi kalian, seperti itu. Saya tahu ini kuat di 700 VA di tegangan yang relatif normal. Jadi ya, itu sebuah mitos kalau stabilizer itu harus 3 kali lipat dari kapasitas yang kalian pakai, seperti itu. Dari pemakaian kalian tuh harus minimal 3 kali lipat kalau bebannya induktif. Nanti saya jelaskan gimana ya. Maksudnya induktif itu apa sih itu? Anggap aja ini stabilizer kalian. Oke. Kalian masuk ke sini komputer misalkan 1000 VA. Oke. Dengan tegangan misalkan untuk gampang penghitungan 200 volt. Berarti 5 ampere dong. Ya kan? Tapi kalau tegangan yang masuk di bawah 200 volt, di mana LN, love you. Misalkan jarang kan daerah 100 volt gitu. Berarti yang masuk ampernya buat ke 1000 VA berapa? 10 ampere begitu. Makanya kalian kalau menghitung harus berdasarkan VA ya guys. Jangan berdasarkan watt. Oh, saya sekian watt. Oh, karena saya sekian segitu watt, seperti itu. No. Caranya bukan seperti itu. Nah, seperti itu ya. Oke, jadi untuk menjelaskan induktif itu seperti apa? Jadi jadi di watt itu ada yang namanya power factor. Power factor itu adalah si benda appliance itu menarik listrik tapi tidak sesuai dengan gelombang frekuensi yang ada dari PLN, seperti itu. Itu namanya power factor. Kalau misalkan ini gelombang arus, ini gelombang tegangan di sini. Jadi kalau gelombang arusnya bergeser, itu namanya power factornya tidak satu atau tidak sesuai atau sejajar dengan tegangan dan arus, seperti itu. Nah, jadi buat menjelaskan kenapa watt itu tidak bisa jadi patokan. Oke, well, anggap aja kalian punya komputer 1000 watt. Ingat ini, 1000 watt ya. Dan kalian misalkan punya stabilizer 1500 VA. Sip, oke. Masuk ke sini. Loh, ada kapasitas 50% ekstra dong. Jadi no big deal kan?
Well, misalkan kalau komputer ini punya power factor 0,5. Maksudnya apa 0,5 gitu kan? Saya nggak ngerti gitu. VA dikali, dibagi power factor sama dengan watt. Very good, ya kan? PA-nya, power factornya 0,5. So far so good, tidak ada masalah di sini. Well, 0,5 itu adalah setengah, ya kan, kalau penghitungan sederhananya seperti itu. Berarti setengah. Loh. Jadi 2000 VA dong. VA sama dengan 2000. Jebol dong. Nah itu makanya hitung stabilizer jangan dari watt, selalu dari VA ya. VA itu adalah daya semu digabungkan dengan apparent power seperti itu. Kalian cuma perlu tahu itu namanya VA gitu. Itu bahasa teknis yang saya sendiri gak hafal gitu. Saya teknisi magang di sini, oke? Jadi stabilizer kalian jebol, meledak begitu ya. Jadi itu cara yang benar. Harus dihitung berapa VA yang diperlukan. Bukan watt, sekali lagi. Saya akan wanti-wanti itu terus. Karena itu yang membuat stabilizer kok meledak padahal cuma sekian watt gitu. Ini tidak sesuai rating gitu. Ya enggak gitu. Belum tentu gitu. Siapa tahu emang salah perhitungan aja gitu. Loh kok, tapi kan saya nggak ngerti VA itu berapa. Saya kan tahunya cuma sekian watt dan ini itu gitu. Nah, gampang. Pakai ini. Ya. Ini buat mengukur voltase dikali ampere. Itu akan mendapatkan VA. Kalau misalkan kalian punya PC, monitornya semua, colok sini, hitung berapa VA, dan kalian tahu berapa VA yang kalian pakai, seperti itu. Loh kok, tapi power supply saya kan 600 watt, power supply saya kan 1000 watt, 3000 watt, 7000 watt gitu. Nah, bukan berarti power supply gede, power supply itu bakal menarik daya yang besar atau watt yang besar, seperti itu ya. Jadi karena cara kerja komputer yang hanya menarik daya seperlunya saja, seperti itu, jadi ya sudah, mereka cuma perlu 400 watt, yang narik 400 watt saja. Tapi jangan lupa power factor ya. Kebanyakan power factor yang digital seperti AC inverter, komputer punya power factor yang tidak sempurna, tidak seperti penanak nasi atau teko dan semacamnya, seperti itu ya. Setelah kalian hitung semuanya, misal nih, oh saya ternyata cuma perlu 300 VA, ya udah beli aja 500 VA cukup gitu. Tapi jangan beli KW ya, jangan beli KW, jangan beli elektronik sampah, ingat itu ya. Minimal kalian beli merek kayak begini, sama toh. Oke, jadi saya sudah tahu kapasitas yang saya perlukan, berarti hitungnya VA kan. Siap kok, saya hitungnya berdasarkan VA yang saya perlukan. Kalau untuk instalasi rumah, sesuaikan dengan VA rumah. Oke, sip, itu gampang kok. Saya pakai ini 900 VA. Ya sudah, saya kasih kapasitas ekstra, misal 30%, 50% dari kapasitas. Jadi saya punya listrik 1300 VA, saya pakai stabilizer 2000 VA. Easy kok, gitu doang kan? Well, ya gitu doang gitu. Kok pusing, kok ribet gitu. Oh, tapi kamu bilang katanya kalau pasang stabilizer instalasi sesuai kapasitas saja gitu, tinggal dikasih spare. Oh iya, betul. Karena ada pembatas arus MCB,
begitu. Jadi misalkan nih dari PLN, dengan lambang petir yang sangat bagus gitu, cuma punya daya 900 VA gitu. Jadi 900 VA itu kurang lebih 4 ampere ya, begitu. Masuk ke stabilizer gitu kan. Nih stabilizer kita kasih spare gitu kan, jadi 1500 VA biar kagak panas. Kalian misalkan lagi narik, jadi kalian narik 800 VA aja, very good gitu, sesuai kapasitas, bahkan hampir setengahnya. Nah, apa yang terjadi kalau misalkan tegangannya turun gitu, jadi misalkan 110 volt gitu, 110 volt ya kan, gimana caranya mencapai ke 900 VA? Iya betul, dikali 8 supaya dapat sekitar 900 VA. Apa yang terjadi? Jeglek, jadi aman gitu. Kalian gak usah pusing kalau soal ngitung VA berapa ini tuh. Ya udah, VA adalah hitungan tergampang untuk stabilizer. Kalau misalkan tegangan rumah kalian turun secara drastis, kayak di rumah ini rumah industri, rumah yang dekat industri, jadi jelek tegangannya. Dia ini servo kumparan maksudnya. Dia itu ada batasnya, jadi batasnya itu adalah ampere, makanya hitungannya VA bukan watt, seperti itu, volt ampere. Jadi begini, kalau misalkan kalian punya pemanas air atau kalian punya teko air misal 350 watt, setrika kayak apa gitu, stabilizer ini bisa menjaga supaya setrika atau teko air kalian bisa tetap menarik arus 350 VA, begitu kan. Nah, tapi kalau tegangannya turun, ya ini stabilizer ini yang menjaga gimana caranya 350 VA tetap masuk kan. Jadi yang stabilizer ini lakukan, gerakin servo ini untuk menaikkan tegangan, tapi di inputnya ampernya naik, seperti itu. Karena itulah kenapa kalian hitungnya harus berdasarkan VA, seperti itu ya, bukan watt. Jadi begini, kalau misalkan instalasi rumah, ya sudah kalian 900 VA listrik pakai 1500 VA, ya udah gitu. Kalau misalkan tegangannya turun drastis, paling cuma turun MCB-nya gitu doang gitu, enggak, no harm done, ya sudah gitu. Emang batas kapasitas listrik rumah. Tapi yang berbahaya itu kalau elektronik, macam elektronik yang tidak terhubung dengan instalasi seperti ini. Jadi misalkan kalian ngepas-pasin, oh aku punya komputer 1000 VA nih nariknya, atau saya punya pompa nariknya 500 VA, ya udah dipas-pasin aja gitu. Ya emang gitu, kalau stabilizer yang bagus itu ya udah beli sesuai VA sudah oke. Ya kan? Tapi jangan lupa gitu, yang membuat panas si stabilizer itu adalah besar kabel kumparan. Ya, besar kabel kumparan yang bikin panas. Ini karena cuma 1000 VA, yaitu sekitar 4 ampere gitu realistiknya. Ya ini cuma bisa sanggup 4 ampere si kabel kumparannya di sini gitu, nggak lebih nggak kurang gitu. Kurang sih ya, cuman masih nggak bisa lebih dari 4 ampere gitu ya. Oke, kalian beli stabilizer pas 1000 VA, kalian punya load 1000 VA, tegangan turun setengahnya, jebret ke 140 volt ya, ampernya naik bisa mencapai 2 kali lipat, kalian bisa mendekati 8 ampere. Loh, kok katanya beli sesuai VA? Ya betul, tapi kalau untuk stabilizer yang tidak instalasi seperti ini, yang
dicolok aja, tinggal dicolok nih, gitu. Wajib minimal 2 kali lipat biar safe. Beda untuk instalasi, karena kalau untuk instalasi ya udah sesuai sanggupnya berapa ampere si stabilizernya, seperti itu. Easy kan? Oh, stabilizer non instalasi 2 kali lipat. Kalau sesuai instalasi ya udah kasih spare 30%. Mantap. Oke, jadi cara pilih stabilizer kan ada 2 tipe, ada yang relay, ada yang servo seperti ini. Bedanya gimana gitu? Nah, begini. Jadi kalian harus ingat kalau di stabilizer servo macam begini, mereka itu perlu waktu buat menaikkan tegangan. Mereka itu tidak instan seperti relay yang hanya menggerakkan 2 relay, ceklik, buat pindah ke tegangan lain, ceklik, begitu aja, seperti itu relay kurang lebih. Jadi servo itu perlu waktu seperti itu, jadi dia itu bergerak-gerak gitu. Jadi karena cara kerjanya bergerak-gerak ya, naik turun. Jadi kalau misalnya jangan lupa cabut listrik kalian sebelum berurusan dengan elektronik. Anyway, ya, jadi buat stabilizer servo macam begini, dia itu perlu waktu buat naik, buat turun gitu. Seperti itu ya, kurang lebih. Beda dengan relay yang emang instan gitu. Kalian bisa lihat berapa instannya stabilizer tipe relay di Pro Workshop Jogja seperti itu. Kalian nggak percaya, hitung sesuai VA aja. Ini listrik 900 VA dan ini cuma stabilizer 1500 VA. Ya kan? 1500 saja kan? Dan walaupun ini bukan stabilizer untuk instalasi, tapi saya pakai untuk instalasi karena saya tahu dayanya cukup, seperti itu. Oke, jadi konklusinya gimana? Oke, pertama, pilih sesuai VA. Kalau non instalasi 2 kali lipat, karena kapasitas mereka berkurang dan mereka menarik arus yang lebih besar. Oke, buat instalasi cukup secukupnya saja, seperti itu. Beli branded ya, jangan beli Matsunaga, banyak KW-nya. Jadi buat kelas C, kelas ya oke lah gitu. Ya ini sama toh, sudah pasti oke. Ada merek Matsumoto yang bagus juga, ada Matsuyama yang saya pakai, itu kelasnya udah di kelas A gitu, sangat bagus, bersebelahan dengan merek Shinzo seperti itu. Dan ada kelas Sultan yaitu Matsunaga Jepang kalau ada uangnya. Terima kasih sudah menonton.